Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini kita akan membicarakan soal BPJS Kesehatan. Nah, di hadapan saya sudah ada Mbak Anastasia Nuansa Fitri. Beliau merupakan Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Halo Mbak Tania ya? Natia tuh salah lagi. Nah, di samping Mbak Natia itu ada Mbak Sivia Nuruliana Septianingrum. Beliau merupakan staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Mbak, kita akan membicarakan soal pendaftaran bayi baru lahir untuk menjadi anggota BPJS gitu ya nyebutnya. Nah, untuk menjadi peserta ya. Nah, apa regulasi yang mengatur terkait pendaftaran bayi baru lahir itu, Mbak? Oh ya, jadi gini cerita awalnya ya Mas ya. Sebelum peraturan ini keluar, bayi itu didaftarkan saat dia masih dalam kandungan. Oke. Nah, saat ada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, bayi itu didaftarkan setelah dia lahir untuk menjadi anggotanya. Gitu. Jadi saat ada peraturan itu nggak ada lagi tuh bayi-bayi yang masih dalam kandungan 7 bulan atau misalnya 4 bulan ibu-ibunya udah pada daftarnya, udah enggak. Jadi setelah ada peraturan di tahun 2018 itu, per tanggal 17 Desember 2018 untuk bayi yang didaftarkan itu yang sudah lahir. Karena kalau yang dalam kandungan kita nggak ada yang tahu gimana ya. Betul, mungkin betul. Ada yang mungkin bisa terlahir dengan selamat atau gimana. Nah, itu dengan adanya peraturan itu kita menjaga jadi yang didaftarkan untuk yang benar-benar insya Allah hidup atau lahir. Nah, itu prosedurnya gimana? Apakah si orang tua yang langsung mendaftarkan atau dibantu rumah sakit atau klinik tempat si ibu melahirkan? Untuk tata cara pendaftaran bayi ya. Jadi kita sekarang ada sistem yang memudahkan Mas ketika masyarakat itu melahirkan bayi baik di rumah sakit ataupun di puskesmas atau klinik. Nah, itu dari petugas rumah sakit atau vaskes tersebut itu bisa mendaftarkan langsung bayi-bayinya. Ketika bayi lahir diinput di sistem, kemudian kami yang melakukan approval seperti itu. Nah, itu selain itu juga bisa apabila nggak lahirnya di rumah sakit atau di vaskes, mungkin di rumah atau di tempat lain yang tidak bekerja sama, mungkin masih ada masih ada, masih ada. Kayak gitu. Nah, itu mereka bisa mendaftarkan secara mandiri, baik melalui kantor cabang BPJS bisa atau lewat pelayanan lewat WhatsApp di BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, kalau ini segmen untuk bayinya dapat memiliki kelas dan vaskes yang berbeda sama ibunya, atau misalnya kan beda-beda ya. Anak saya di vaskes yang lebih atas misalnya gitu. Itu gimana sih? Aku lurusin ya Mas ya. Mungkin kelas maksudnya kelas, ya. Jadi gini, misalnya ibunya saya kan di kelas 3, boleh nggak? Karena anak saya ini kelas 1 aja gitu ya. Itu belum bisa, mohon maaf. Jadi saat dia lahir, kelasnya itu tuh harus setara sama ibunya. Kalau dia kelas 1 ya kelas 1. Banyak sih yang misalnya ibunya tuh kelas 3. Lalu saya maunya anak saya kelas 1 aja, nggak apa-apa saya kelas 3. Ya itu mohon maaf belum bisa. Tapi ada juga yang ibunya kelas 1, udah anaknya kelas 3 aja. Itu juga belum bisa. Ada juga kan? Jadi memang macam-macam di rakyat Indonesia ini gitu. Jadi dengan adanya aturan ini kan, jadi dia harus setara selevel semuanya. Ibunya kelas 1, anaknya kelas 1, ibunya kelas 2, anaknya kelas 2 gitu. Karena yang diinput ini ya berdasarkan satu kakak gitu ya. Iya. Satu kakak itu kelas itu harus sama. Nah, apakah identitas JKN bagi peserta bayi lahirnya apa namanya atau sebutannya gimana? Kalau untuk identitas bayi baru lahir itu kita sebutnya 3 bulan pertama itu namanya masih sementara ya Mas ya, masih bayi baru lahir. Itu biasanya sekarang kan kita sudah tidak ada pencetakan kartu lagi, itu bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Jadi orang tuanya kita arahkan untuk mendaftar di mobile JKN dan login, kemudian sudah ada kartunya di sana. Namun sebelum 3 bulan itu kalau bisa sudah masukin ke kakak ke data dukcapilnya supaya namanya itu langsung bisa kita ganti kayak gitu. Jadi lebih dari 3 bulan jika namanya masih bayi nyonya ya harap segera ganti sih. Masukin ke kakak. Pertanyaan terakhir kan, nggak semua atau belum semua ibu di Indonesia teredukasi ya, atau bisa mengakses
gawai gitu, ponsel. Betul. Nah, gimana menghadapi kendala itu dan kemudian apakah ada sanksi ketika bayi baru lahir ini tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS? Oh gitu. Jadi gini Mas, kan kita sebagai rakyat Indonesia ya, kita mengikuti aturan yang ada gitu. Kita patuh nih, sebagai kepatuhan kita tuh wajib mendaftarkan. Kalau misalnya tidak didaftarkan nih bayinya, dia itu sesuai dengan Per BPJS nomor 6, dia itu nanti ada sanksi, yaitu sanksinya apa? Adalah iurannya dihitung dari dia lahir dan maksimalnya di 24 bulan plus 1. Jadi contohnya gini, misalnya dia lahir tahun 2020 ya, sampai sekarang kan 2025 ya. Itu ada 5 tahun. Iurannya itu hanya dihitung 24 bulan sebelumnya dan 1 bulan berjalan. Jadi iurannya setelah dibayarkan bayinya langsung aktif. Nggak ada masa administrasi 14 hari sebagai peserta baru gitu. Oh, berarti yang dihitung ketika 2020 misalnya dia lahir Januari. Iya, 2020 ya. Sampai Desember. 24 bulan ya. 24 bulan. Ya, sampai 2 tahun 2021. Nah, yang sisanya nggak dihitung? Enggak. Kita diatur Perpres itu juga tertera bahwa tagihannya itu hanya 24 bulan plus 1 bulan maksimal gitu berarti ya. Oke. Nggak ada tuh yang orang gini, aduh udah lama nih 5 tahun nggak bayar BPJS gitu ya, berapa tagihan yang dibayar gitu kan. Pikiran kita numpuk nih. Iya nih, enggak, di saat ini masih 24 bulan tunggakan plus 1 bulan berjalan gitu. Pentingnya apa sih Mbak daftarkan bayi baru lahir ini sebagai peserta? Yang pertama itu tadi ya Mas ya, kita sebagai warga negara patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh presiden untuk kasus ini. Selain itu juga untuk bayi, balik lagi ya, kesehatan itu kan kita nggak tahu ya, terutama bayi-bayi itu pasti ada aja mungkin kebutuhannya untuk pelayanan kesehatan. Kalau misalkan di awal itu tidak didaftarkan, nah ketika nanti sudah lebih sebulan 2 bulan, nah kan tadi ada tunggakan lah ya istilahnya. Dan satu lagi, kalau masuk rawat inap akan ada dendanya kalau telat ya, khusus bagi peserta mandiri ini. Kalau misalkan peserta yang dari pemerintah ataupun dari perusahaan, nah itu kan sudah include ya. Maksudnya kalau yang perusahaan itu sudah include dari orang tuanya. Nah yang mandiri ini nih, maksudnya untuk menjaga supaya kalau sakit tidak perlu bayar tunggakan dan tidak ada denda lagi masuk rawat inapnya. Jadi mohon segera untuk didaftarin gitu. Jadi istilahnya orang tua sudah mengamankan anaknya gitu ya. Betul, kira-kira sudah ada punya perlindungan, punya jaminan ya. Jadi kita nggak pusing lagi nih kalau ternyata kalau sakit siapa nih yang ngejamin gitu kan. Karena zaman dulu ya kita tahu saat kita nggak punya jaminan kesehatan, kita berobat, wah ternyata sakit, kita takut semua ke rumah sakit ya, karena nggak ada yang ngejamin. Iya, ngejual tanah, sawah. Nah sekarang dengan adanya program JKN ini, insya Allah kita udah ada yang ngejamin gitu. Dengan kita menjadi peserta, kita sudah ada yang menjamin. Gitu. Mbak, kalau kita atau si orang tua mengiyakan didaftarkan anaknya sebagai peserta. Nah, kapan kartu itu atau kepesertaan itu bisa diaktifkan? Apakah ketika masa-masa awal ya, kalau bayi itu kan 5 tahun ke bawah itu pasti ada aja sakitnya, demam dan lain-lain. Nah, kalau ada kondisi yang di luar itu, apakah bisa langsung di-cover BPJS? Oke, baik. Jadi gini Mas, kan segmen kepesertaan BPJS itu kita ada 2 yang intinya, PBI, non PBI. Lalu non PBI itu ada yang pegawai swasta. PBI itu apa? PBI itu yang dibayarkan pemerintah pusat iurannya ya Mas ya. Nah, kalau yang non PBI itu ada pegawai, termasuk pegawai atau PBPU yang bayar sendiri, atau veteran, pensiunan, seperti itu ya Mas. Nah, kalau untuk dia anak yang dari pekerja, kita ini misal pekerja nih kan tanggungannya kita bisa menanggung maksimal 3 anak ya. Nah untuk itu dia langsung aktif Mas, jadi langsung bisa digunakan. Tapi kalau misalnya dia adalah segmennya yang PBPU, bisa juga langsung digunakan, tapi dia harus membayar iurannya dulu. Jadi perbedaannya di situ ya. Iya, jadi dia bayar iuran.
sebulan aktif langsung digunakan, karena yang bisa mengakses pelayanan kesehatan menggunakan jaminan JKN adalah peserta yang aktif dan sudah membayar iuran gitu. Mungkin tambahan juga ya Mas, tadi maksudnya setelah dibayarkan, setelah aktif, nah kan bayi mungkin dia akan ada di sinar lah, ada kasus yang seperti itu, atau mungkin masuk NICU gitu ya, perawatan, itu bisa langsung digunakan ketika nanti dia sudah bayar atau dia sudah aktif kayak gitu. Itu cross checknya gimana ya? Apakah sudah bisa digunakan atau belum? Itu rumah sakitnya Mas, pastikan saat kan dia udah ada nomor bayinya nih, nomor peserta, nomor kepesertaan BPJS untuk si bayi. Setelah ada, dia akan cek di sistem rumah sakitnya sudah aktif atau belum. Gitu. Di registrasi ya mereka? Iya, di administrasi. Mereka melihat pada sistem, melihat pada nomor kartu sementara ya bayi itu, kita kan berikan nomor kartu sementaranya. Nanti di rumah sakit atau di Vaskes pun bisa melihat tuh dari nomor kartu itu, dicek di sistemnya mereka udah nge-link juga. Gitu. Ada nggak kasus ketika udah daftar tapi nggak bisa langsung digunain? Kan tadi ada dua perbedaannya. Ini yang dibiayai pemerintah, tapi dia udah daftar terus nggak bisa digunain. Nggak ada sih. Yang penting kalau dia udah aktif bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan berarti dia belum aktif atau tidak sesuai prosedur. Itu aja. Berarti memang sudah terkoneksi ya layanannya udah. Gitu. Oke. Nah, ini soal tadi soal pendaftaran juga. Kan ketika bayi dilahirkan mungkin orang tua sudah punya gambaran siapa nama anaknya, baik cowok atau cewek. Nah, kalau itu belum ajak gitu, belum di bubur merah putihin itu tuh. Itu dinamain siapa? Terus nanti gimana ya proses ubahnya gitu? Kalau bayi itu kan maksudnya di awal itu kayak tadi yang masih belum tentu langsung ada namanya, suka ditambahin nama nenek kakek tambahin belum fix lah istilahnya gitu ya. Itu biasanya kita di sistem otomatis namanya bayi Nyonya siapa gitu. Misalkan Sivia habis melahirkan, yaitu sementara adalah bayi Nyonya Sivia kayak gitu. Nah, bapaknya nggak disebut? Enggak perlu karena yang melahirkan ibunya. Ibu udah pasti ya Mas. Kalau bapak masih bisa ditanyakan. Itu dikasih waktu 3 bulan Mas, dikasih 3 bulan untuk dibenerin nih nama anaknya, dicari tahu, difixin siapa namanya. Kalau udah ada, silakan ke Dukcapil untuk update namanya dari misalkan bayi Nyonya Sivia menjadi misalkan nama anaknya Anton gitu. Nah, itu masukin kartu keluarga, baru lapor ke BPJS untuk di sistem kita benerin tuh sesuai data Dukcapil. Tapi kalau belum ada di Dukcapil, mohon maaf itu belum bisa. Lapornya online? Bisa online ke WhatsApp. Dukcapil. Lapornya mana nih? Lapor ke BPJS ini ada perubahan nih gitu. Oh ya, itu bisa lewat lewat Pandawa atau bisa kantor cabang juga sih. Tapi kantor cabang kan mungkin dia effort ya, jauh ya. Tapi kita tuh ada yang namanya sistemnya Pandawa. Nah, nanti di Pandawa itu dia hanya tinggal upload berkas-berkasnya sih, gitu. Jadi di rumah juga bisa. Udah capek nih antri di Dukcapil, nggak mau lagi antri BPJS, ya udah tinggal pakai Pandawa aja. Gitu. Tapi harusnya kalau langsung diurus langsung jadi sih cepet ya sekarang. Biar pasti di Dukcapil. Iya, biasanya langsung di hari yang sama ya. Iya, Dukcapilnya itu pasti dia juga ada yang pakai online juga kan, Dukcapilnya. Nah, kalau sudah masuk biasanya langsung. Oke, kita Mas bersama. boleh nambahin gimana Mbak? Baik, pesan ya buat ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu nih. Iya nih ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Nanti yang anaknya sudah didaftarkan di awal kan namanya masih nama sementara. Mohon segera dilakukan update ya bapak-bapak, ibu-ibu. Karena nanti akan terkendala saat pelayanan selanjutnya gitu. Update-nya gimana? Berarti update dulu di kartu keluarga. Anaknya sudah masuk, kakaknya yang kakak Dukcapil, sudah tertera namanya, dan di situ baru kita bisa update sesuai dengan kartu keluarganya gitu. Baik, terima kasih Mbak Sivia. Ya, demikian Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang. Sampai jumpa dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.